Palang Merah Indonesia menggelar Musyawarah Nasional ke-22 pada Minggu 8 Desember 2024. Namun Musyawarah Nasional itu berujung kisruh dengan munculnya Munas tandingan. Hasil Munas ke-22 PMI menetapkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Ketua Sidang Pleno kedua Adang Rohyana menyebut ada 490 peserta Munas yang hadir dan menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla. Awalnya terdapat 2 calon ketua umum menurut laporan panitia kredensial, namun hanya Jusuf Kalla yang memenuhi syarat untuk bakal calon ketua umum. Namun belum sampai di situ, pada saat yang sama muncul Munas tandingan yang menetapkan politikus senior Partai Golkar Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI periode mendatang. Kubu Agung Laksono mengeklaim berhasil mengumpulkan 254 suara dukungan untuk menggelar Munas ke-22 PMI. Sekretaris Jenderal PMI Kubu Agung Laksono Ulan Nuhrawati mengatakan bahwa awalnya hanya ada 1 Munas dan pihaknya tidak merencanakan Munas tandingan. Namun mereka melihat adanya kejanggalan saat proses Munas berlangsung. Beberapa kejanggalan yang terjadi saat Kubu Agung Laksono ingin membahas ADART PMI namun dilarang. Dalam proses interupsi terkait ADART sempat terjadi kegaduhan, termasuk mic yang dimatikan, koneksi internet diputus, dan pembatasan interupsi dari Kubu Agung Laksono. Ulam menambahkan bahwa Munas tersebut juga tidak mengumumkan daftar calon ketua PMI yang akan maju dalam kontestasi. Oleh karena itu, Kubu Agung Laksono mendorong diadakannya Munas tandingan yang kemudian menetapkan Agung Laksono sebagai ketua PMI. Jusuf Kalla lantas melaporkan Agung Laksono ke polisi terkait kekisruhan pemilihan ketua umum PMI tersebut. JK menyebut bahwa Agung Laksono melakukan kegiatan ilegal dan berupaya merebut kursi ketua umum PMI. Ia juga menyoroti tindakan Agung yang kerap membuat isu termasuk di internal Golkar. Legal dalam pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Dan PMI hanya ada boleh 1 dalam suatu negara, tidak boleh 2. Jadi kita sudah lapor ke polisi. JK mengungkapkan bahwa sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar ADART. Sementara itu, Agung Laksono menyatakan tidak keberatan jika Jusuf Kalla melaporkannya ke polisi terkait kasus tersebut. Agung menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membuat laporan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya melaksanakan Munas dengan tujuan untuk memperbaiki PMI dan menolak disebut merusak organisasi PMI. Agung menekankan bahwa permasalahan itu bukan isu kriminal, melainkan persoalan organisasi. Ia menambahkan pihaknya akan mendaftarkan hasil Munas PMI versi kubunya ke Kementerian Hukum.